teman-teman. Kembali lagi bersama channel saya yaitu Dar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara follow, like, komen, dan share. Oke, cerita kali ini adalah cerita yang menakutkan di mana ada salah seorang pemuda mendapat gangguan dari rumahnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Tetap tonton video ini sampai selesai. Ingat, video ini hanya untuk hiburan semata. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Suatu malam di rumah tua yang terpencil, Alex, seorang mahasiswa arkeologi, memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai sejarah kota Bandung dan di sekitarnya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan dan konon katanya dulu pernah dihuni oleh keluarga aneh yang menghilang tanpa jejak. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggiran kota tersebut. Suasana rumah itu begitu hening dan kadang-kadang terasa mencekam. Suatu malam ketika ia sedang tertidur lelap di kamarnya, ia terbangun oleh suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Suara-suara itu terdengar seperti piring-piring yang pecah dan langkah-langkah kaki yang melangkah dengan keras di lantai kayu. Alex yang merasa takut dan penasaran segera mengambil ponselnya dan menelpon polisi. Namun, ketika polisi datang, mereka tidak menemukan siapapun di dalam rumah itu, kecuali Alex sendiri. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda masuknya penyusup. Keesokan paginya, Alex bertemu dengan tetangganya yang tinggal di rumah sebelah. Tetangga itu memberitahunya bahwa rumah yang ditinggali itu dulunya ditinggali oleh seorang wanita tua yang meninggal secara tragis beberapa tahun yang lalu. Menurut cerita tetangga, beberapa penyawa sebelumnya juga melaporkan kejadian aneh di rumah tersebut. Alex merasa makin takut setelah mendengar cerita itu. Setiap malam, ia sering terbangun oleh suara-suara aneh yang terus-menerus datang. Dia mencoba mencari penjelasan rasional untuk kejadian itu, tetapi semakin lama semakin terasa bahwa rumah itu memang dihuni oleh kehadiran yang tidak kasat mata. Hingga suatu malam, Alex mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Dia terbangun oleh suara-suara aneh yang berasal dari lantai atas rumah. Meskipun merasa takut, dia memutuskan untuk menyelidiki. Alex naik ke lantai atas dengan langkah hati-hati, dan semakin ia mendekati suara-suara itu, semakin jelas terdengar desisan dan langkah kaki. Sesampainya di koridor yang gelap, ia melihat bayangan samar-samar yang bergerak di ujung lorong. Alex berusaha untuk memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, lampu di sekitarnya mati dengan sendirinya, dan suasana menjadi sangat gelap. Alex merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitarnya. Dia mencoba untuk kembali ke tangga, tetapi pintu koridor tiba-tiba tertutup rapat, meninggalkannya terperangkap di dalam gelap. Suara-suara langkah dan desisan semakin dekat, dan Alex merasa ada yang mendekatinya. Dalam kepanikan, ia mencoba untuk membuka pintu dengan keras, dan akhirnya berhasil keluar dari koridor gelap tersebut. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan hitam yang menghilang begitu saja. Alex tanpa berpikir panjang, ia segera berlari ke bawah dan menutup pintu lantai atas, karena Alex merasa kalau lantai atas diisi oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Ia langsung menenangkan dirinya dengan duduk dan berpikir positif. Kemudian Alex beristirahat dan membaringkan badannya yang masih ketakutan. Keesokan harinya Alex mencari tahu sendiri tentang rumah tersebut. Dia menggeledah semua isi rumah tersebut dengan berharap mendapatkan catatan atau info tentang rumah dan penghuni dulu. Ketika Alex mencari catatan dan barang-barang lama di dalam rumah, ia merasa adanya kehadiran yang tidak terlihat. Suara-suara aneh
dan gesekan-gesekan dari sudut-sudut ruangan, menciptakan atmosfer yang mencekam. Meskipun merasa gugup, Alex memilih untuk melanjutkan pencariannya itu. Di lantai atas, ia menemukan ruangan kuno yang penuh dengan koleksi buku-buku lama dan benda-benda misterius. Sambil menyelusuri buku catatan tua, Alex secara tak sengaja menemukan dokumen yang mencatat kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut pada abad ke-19. Cerita yang tertulis di dalamnya mengisahkan tentang keluarga yang dulunya tinggal di rumah itu. Mereka diyakini terlibat dalam praktik-praktik okultisme dan kepercayaan supranatural. Pada suatu malam, mereka mengadakan ritual yang berakhir dengan kejadian yang menakutkan. Pintu-pintu rumah mulai terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan bayangan-bayangan tak terlihat merayap di sekeliling. Saat Alex tenggelam dalam membaca catatan tersebut, terdengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Ia berpaling dan melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di sudut ruangan tanpa dapat dijelaskan suhu. Ruangan mulai turun drastis. Gugup Alex mencoba untuk keluar dari rumah itu, tetapi pintu-pintu yang tadi mudah dibuka kini terasa seperti terkunci rapat. Suara-suara aneh semakin intens dan bayangan-bayangan melayang mendekatinya dengan nafas terengah-engah. Ia berteriak dan mencoba untuk mengatasi rasa takut yang melumpuhkannya. Tiba-tiba, suasana berubah dan ruangan kembali menjadi hening. Pintu-pintu yang sebelumnya terkunci kini dapat terbuka dengan mudah. Alex keluar dari rumah dengan hati yang masih berdegup kencang, meninggalkan pengalaman menakutkan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang terjadi di dalam rumah tua itu entahlah, tetapi kenangan malam itu akan tetap terpatri di ingatannya. Alex segera meninggalkan rumah itu dan tidak pernah kembali lagi. Kejadian menakutkan tersebut meninggalkan bekas traumatis pada dirinya, dan ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bahkan ketika dia sudah pindah ke tempat lain, cerita ini menjadi pembicaraan menakutkan karena penduduk setempat dan rumah tua tersebut dianggap sebagai tempat yang tidak bersahabat dengan makhluk tak kasat mata, sehingga Alex pergi meninggal rumah tersebut dan tidak kembali lagi datang ke rumah itu. Inilah pengalaman yang menakutkan baginya.